Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Polinela akan mewawancarai salah satu petani di sekitaran Polinela, yaitu dengan Bapak Irsan dan teman-teman yang nama saya Indra Kurniawan dari Prodi Teknologi Pendidikan. Dan kemudian selanjutnya perkenalkan, nama saya Fernanda Nuranafi. Saya juga dari Prodi Teknologi Pendidikan. Selamat sore Pak. Langsung saja, jadi di sini kami ingin bertanya mengenai soal pembenihan ikan atau pembenihan ikan. ya. Jadi yang pertama ialah yang kami ingin tanyakan adalah asal usul instansi yang Bapak dirikan. Untuk unit pembenihan ikan Polinela ini itu berdiri dari tahun 2000 atau 2000 akhir, karena memang unit ini didirikan untuk menunjang praktikum mahasiswa budidaya perikanan pada waktu itu. Setahun kemudian baru penerimaan mahasiswa. Yang kedua, kenapa Bapak memilih usaha itu? Sebetulnya dibilang memilih tidak ya, karena usaha ini memang awalnya diperuntukkan untuk menunjang praktikum kegiatan budidaya. Pada berjalannya waktu, di samping bisa menghasilkan benih ikan untuk masyarakat sekitar, nah kita juga bisa fokus dalam pelayanan praktikum terhadap mahasiswa. Untuk tujuan pemasaran yang Bapak pasarkan terkait dengan produk yang Bapak hasilkan itu apa saja dan tujuannya? Produk yang kita hasilkan di sini, unit ini kita menghasilkan berbagai jenis ikan ya. Yang pertama ada gurami, ada lele, ada patin, ada nila merah, nila hitam, kemudian juga ikan gabus. Termasuk ikan hias juga kita ada ikan koi. Nah, kalau tujuannya selama ini tujuan yang kita untuk pemasaran, kita melayani daerah sekitar Bandar Lampung juga luar kota. Artinya banyak masyarakat dari pesisir barat, dari Lampung Tengah, Lampung Utara, Kota Bumi, bahkan Lampung Barat itu banyak yang membeli ikan kita baik secara langsung datang ke sini maupun secara online melalui perwakilan travel dan lain sebagainya. Dan selanjutnya jenis produk apa yang populer di sini Pak yang terjual? Kalau unggulan atau populer yang paling banyak tentu lele yang masih memegang urutan nomor 1 lah kalau untuk penjualan. Kenapa Pak? Ya, lele di samping pemeliharaannya cepat, lele juga masih menjadi primadona. Artinya selagi pecel lele masih banyak berdiri, tentu konsumsi lele akan tetap, bahkan bisa menambah karena sekitaran sini juga mahasiswanya juga bertambah, artinya juga makin banyak orang yang berjualan untuk ikan itu. Apakah Bapak akan bertahan di jenis produk yang Bapak kembangkan sekarang atau mau berkembang lagi Pak? Kalau dibilang bertahan ya pasti bertahan ya, artinya untuk ikan-ikan yang selama ini menjadi primadona masyarakat atau konsumsi masyarakat ya tentu kita pertahankan. Kalau untuk menambah produk tentu ada ke depannya, karena seiring berkembangnya zaman tentu ada permintaan lain seperti ikan bawal, mungkin ikan baung, kemudian ada ikan-ikan yang lain yang jenisnya nanti kemudian hari akan jadi primadona masyarakat, tentu akan kita coba kembangkan. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan ketika memasarkan atau dalam berproses? Kesulitan dalam pemasaran itu biasanya kita alami di awal-awal
proses produksi biasanya, karena satu masyarakat juga belum banyak yang tahu ya, tapi berkembangnya waktu, berjalannya waktu, nah itu nanti masyarakat akan mengenal, apalagi sekarang teknologi juga maju, kita bisa tawarkan melalui internet, itu akan lebih memudahkan dalam hal pemasaran. Apakah Bapak ada niatan untuk berkembang dan di bidang apakah Bapak akan berkembang? Ya kalau dibilang berkembang, ya tentu akan berkembang, tapi selagi saya masih di basic perikanan, tentu saya akan tetap mengembangkan komoditas perikanan. Jadi gini Pak, ini saya ingin bertanya pertanyaan satu lagi, yaitu apa saja masalah yang dihadapi saat budidaya? Dalam hal budidaya biasanya masalah yang sering kita temui adalah kendala dari cuaca, ya, artinya cuaca yang sedikit tidak mendukung, kemudian fluktuasi suhu yang turun secara drastis, itu kadang menimbulkan sedikit masalah bagi ikan, terutama benih ya, karena biasanya potensi mulainya ikan sakit itu biasanya dari cuaca yang tidak menentu, fluktuasi yang suhu yang berubah drastis, biasanya dari situ. Dan cara menanggulangi masalah tersebut bagaimana? Untuk penanggulangannya biasanya kalau ikan yang sakit, prosesnya kita lihat dulu sakitnya seperti apa. Kalau umpamanya dia sakitnya dari suhu, biasanya kita bisa tanggulangi dengan cara menaikkan air atau mengganti air. Kemudian kalau memang dia sudah agak sedikit parah, ya tentu obat-obatan yang akan kita berikan. Pak, pertanyaan berikutnya saya ingin menanyakan tingkat produksi di tempat budidaya Bapak ini berapa gitu Pak, atau stabil lah, dan dari target gitu Pak, pencapaian target di bulan per bulan itu seperti apa gitu Pak? Jadi kalau untuk tingkat produksi itu biasanya kita stabil, artinya setiap bulan kita siapkan ikan itu stabil. Hanya saja kendala cuaca, kadang musim kemarau itu kadang berpengaruh ke hasil telurnya, sehingga hasilnya akan lebih sedikit dibandingkan pada saat musim hujan. Kalau mengenai target, kita sejalannya waktu ya sekenanya pemijahan aja, artinya ikan hasilnya segitu ya sudah, ada yang segitu ya kita pemasarannya ya segitu gitu. Jadi kita nggak terlalu memaksa harus seberapa banyak yang akan kita produksi. Lagi Pak, jadi ini kan Bapak sudah berdiri lama ya Pak. Nah, dan yang jelas Bapak ini kan berkembang, karena kalau tidak berkembang pasti sudah berhenti sejak dulu. Apa sih Pak rahasia Bapak dalam terutama pemilihan ini dan juga pemasarannya seperti itu? Untuk menjaga kepercayaan konsumen kepada kita selalu menjual benih yang berkualitas, artinya benih yang bermutu, benih yang sehat, sehingga mereka tidak merasa dirugikan pada saat membeli benih kita. Yang kedua, kita selalu memberikan garansi paling tidak 3 hari. Jadi benih yang mereka bawa itu kita kasih garansi, artinya memang betul ikan sehat. Setelah 3 hari, nah baru selanjutnya artinya kondisi lingkungan lah yang mempengaruhi di tempat mereka. Artinya kita jamin seperti itu, sehingga kita bisa bertahan, konsumen juga tetap percaya kepada kita. Jadi ada garansi yang kita berikan untuk konsumen yang membeli ikan dari kita. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya, yang telah meluangkan waktunya Pak. Ini mungkin bingkisan dari kami. Bapak telah meluangkan waktu dalam wawancara kami dalam usaha budidaya yang telah Bapak jalani.
Yuk.